Ya lu dulur ya, kali ini saya siang-siang sekitaran jam 11 siang. Saat ini saya sudah berada di perlintasan kereta api yang berada di JPL 11 Desa Karangkering, Kecamatan Kebumas, Kabupaten Gresik ya. Mana beberapa waktu yang lalu ini tempat kejadian insiden tabrakan antara komuter lain Jenggala dan juga truk pengangkut gedongan kayu yang sampai memakan korban, yaitu masinisnya yang meninggal dunia di sini. Selain itu lintasan di sini itu ditutup kemarin sepihak oleh KAI karena risiko kan ya. Dan habis itu sempat buka lagi, cuman dijaga oleh pihak pabrik ya, dijaga manual. Ketika mau ada jadwal kereta lewat, nanti pihak pabrik nanti datang ke sini. Terus habis itu tidak lama kemudian ya dipasang palang pintu baru coy ya, palang pintu baru pos PJL terbaru ya, palang pintu multek ya. Ya, pengganti palang pintu Wantek minimalis sebelumnya yang nggak pernah aktif, sekarang ini langsung aktif coy menggunakan palang pintu multek ya. Oke ya, kita lihat dulu kondisi palang pintu di JPL ini seperti apa, ikuti saja tuh ya. Saat ini saya siang-siang sekitar jam 11 siang sudah berada di perlintasan kereta api JPL 11 Desa Karangkering, Kecamatan Kebumas, Kabupaten Gresik ya. Di sini tuh ya pasti rekan-rekan sudah tidak asing dengan lokasinya karena memang beberapa waktu yang lalu di sini memang ada insiden yang cukup parah, cukup fatal antara komuter lain Jenggala KRD dan juga truk pengangkut gelondongan kayu di sini hingga mengakibatkan masinis komuter lain Jenggala meninggal dunia ya. Di sini cukup parah sehingga JPL di perlintasan ini itu langsung ditutup permanen sepihak oleh KAI. Namun karena di sini merupakan ada beberapa gudang dan merupakan akses keluar masuk satu-satunya khusus truk besar, jadi ya mau gimana lagi, nggak bisa ditutup secara sepihak, makanya dibuka kembali terus dijaga swadaya sama pihak pabrik, dijaga manual ya. Namun tidak lama kemudian dari insiden itu diadakan pembahasan mengenai pemasangan palang pintu baru lagi di JPL 11 ini. Setelah itu tidak lama kemudian telah dibangun pos PJL terbaru JPL 11 dan juga palang pintu multex. Infonya ini palang pintu multex generasi ke-6 ya, produksi dari CV Multex TC ya. Biasa ini produk Kediri ini. Cuman ini hanya ada lampu satu flasher, lampu XC ya. Ini ya lumrah lah di Kabupaten Gresik, itu palang pintu multexnya itu semuanya menggunakan satu lampu XC saja ya. Enggak seperti daerah-daerah lain yang lampu XC-nya 2. Di sini di Kabupaten Gresik termasuk yang baru ini pun 1. Untuk penampilannya ya standar sih, normal seperti palang pintu multex seri model sebelumnya ya. Apalagi ini mirip-mirip dengan Gen5 generasi ke-5, yang mana lampunya itu sekilas itu lampunya terlihat mirip seperti dari pihak Wantex dan juga Akmar. Cuman ini versi satu lampu saja sih ya. Ya sama sih, standar. Cuman ini generasi ke-6 ini katanya ya. Ya. Di sini tiangnya agak lebih tinggi ya, yang sisi utara ini. Ya. Itu yang sisi selatan. Ini kita lihat kondisinya. Ini jalannya sudah diaspal lagi. Sini. Jadi sudah lebih mendingan dan sudah diaktif coy. Iya. Kondisinya palang pintu di JPL ini sudah aktif pas saya ke sini. Sebenarnya beberapa waktu lalu sudah dikabari palang pintu di sini itu sudah dipasang, cuman masih belum aktif. Jadi setelah saya nunggu info aktifnya kapan, dan ternyata beberapa hari yang lalu di sini udah dikabari aktif sih. Jadi ya udah saya ke sini. Dan di sini bisa dilihat yang statiknya lebih pendek. Iya, nggak setinggi yang sisi utara. Ya. Jadi agak pendek sekali ini. Tapi ada tiangnya ke atas. Ini kelihatannya apa, penangkal petir kalau nggak salah. Iya. Saya kurang tahu ini alat apa ini. Ada alat
seperti antena gitu ya. Terus ya udah sih, secara umum sama saja penampilannya, cuman ini finishing catnya agak kurang sih, cat untuk tiang statiknya. Dan seperti biasa palang pintu Multex yang sisi sejajar mesti lihat itu, yang palang pintu sana plat reflektor di lengan kayunya ini mesti kebalik, mesti yang sisi sana itu. Itu ini udah dilepas ya, ya yang bekasnya mantek yang lama ya. Ini plat reflektornya wajar nggak ada, ini plat reflektornya kebalik, kebiasaan mesti Multex itu kebalik. Alah. Dan lebih tinggi ini pula gearboxnya. Oke lah, kita langsung hunting kereta api saja ya. Saya mau hunting komuter lain Jenggala yang jadwal sekitar jam 11 jam 12-an ya, PP sekaligus dari ketika datang stasiun Indro dan juga berangkat dari stasiun Indro. Dan infonya jam 12-an itu belakangnya komuter lain Jenggala ada lori KPJ ya. Saya kemarin tanya itu sekitar jam 12 lebih sih berangkat dari stasiun Indro. Jadi nanti kita langsung tunggu aja setelah komuter lain Jenggala telah lewat di sini 2 kali ya. Oke lah, kita langsung hunting saja, seperti apa ikuti saja cuy. Oh iya, sekedar info aja ya, ini mungkin sedikit ralat untuk video saya yang sebelumnya di perintasan ini, bahwa di JPL 11 ini itu merupakan ikut dari Kelurahan Tenggulunan ya, meskipun ada pelangnya itu ya, seberang itu ada tulisannya Kelurahan Tenggulunan, dan ini ternyata masuk Kelurahan Tenggulunan. Saya kira batas antar desa atau antar kelurahannya di tengah jalan ini. Jadi sisi sini tuh Karangkering, sisi sana Tenggulunan. Ternyata sini ikut Kelurahan Tenggulunan. Jadi ya ini ralat. Dan untuk JPL 11, JPL 14 itu kalau nggak salah yang menggunakan palang pintu Multex tipe minimalis itu ikut desa Karangkering ya. Jadi ralat lah. Sekedar ralat saja Cik.
Anjir, tiba-tiba lewat. Palang pintunya nggak nutup, buka ya. Oke lah, udahlah, ini bonusnya KLB lori Tata random tiba-tiba lewat. Karena tadi jadwal sebelah nggak bunyi juga alarmnya, berarti indikasinya sama. Palang pintunya tetap buka. Ya, oke, gitu aja dulu videonya. Thanks for watching and see you next video. Ya. Ini setengah 1 ya, sekitar ya 40 ya, setengah jam lebih dari KA komuter lain Jenggolo lewat tadi, barusan lewat di sini, tiba-tiba lewat.